Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaizah, NIM 48, dan teman saya Pangesti Zulaika Wahyuningrat, NIM 61. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan tokoh mazhab. Pengertian mazhab. Secara bahasa, mazhab memiliki dua pengertian. Yang pertama, mazhab berasal dari kata zahaba yazhabu yang memiliki arti telah berjalan, telah berlalu, dan telah mati. Yang kedua, mazhab mempunyai arti sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah yang disebabkan adanya pemikiran. Oleh karena itu, mazhab berarti yang diikuti atau dijadikan pedoman atau metode. Kata mazhab adalah isim makan, yaitu kata yang menunjukkan arti tempat, yang diambil dari fi'il madhi atau kata dasar. Zahaba yang berarti pergi dan dapat juga berarti al-ra'yu, yang artinya pendapat. Secara istilah, mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam atau mujtahid tentang hukum-hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbat. Sedangkan secara terminologi, pengertian mazhab menurut Huzaimah Tahidoyanggo adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Pengertian mazhab dalam istilah fikih atau ilmu fikih meliputi dua pengertian. Yang pertama, jalan pikiran atau metode atau manhaj yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Yang kedua, pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian. Dalam Islam, istilah mazhab secara umumnya digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama, mazhab akidah ialah apa yang bersangkut paut dengan soal keimanan, tauhid, qadar, qadha, hal gaib, perasulan, dan sebagainya. Contoh, mazhab akidah Islam ialah mazhab Syiah, mazhab Khawarij, mazhab Mu'tazilah, dan mazhab al-sunnah wal jamaah. Mazhab fikih ialah apa yang berkaitan dengan soal hukum-hukum halal, haram, dan sebagainya. Contoh mazhab fikih untuk al-sunnah wal jamaah ialah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab Hambali. Latar belakang timbulnya mazhab, lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafal nas. Hal ini merupakan bagian yang banyak menimbulkan perbedaan karena boleh jadi suatu lafal memiliki makna lebih dari satu. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Perbedaan dalam masalah hadis ini bisa saja terjadi karena ada hadis yang sampai kepada sebagian kelompok saja. Yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas. Yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan atau ta'arud al-adilah. Yang kelima, perbedaan qiyas. Yang keenam, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Yang ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Yang kedelapan, perbedaan dalam masalah nasak. Sejarah singkat munculnya mazhab dalam Islam. Sejalan dengan pendapatnya, Qasim Abdul Aziz Qomis menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ikhtilaf di kalangan sahabat ada tiga, yakni 1. Perbedaan para sahabat dalam memahami nas-nas Al-Quran. Yang kedua, perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat. Yang ketiga, perbedaan para sahabat disebabkan karena ra'yu. Dalam perkembangan mazhab-mazhab fikih telah muncul banyak mazhab fikih. Menurut Ahmad Satori Ismail, para ahli fikih telah berbeda pendapat sekitar bilangan mazhab-mazhab. Menurut M. Mustafa Imbabi, mazhab-mazhab yang masih bertahan sampai sekarang hanya 7 mazhab saja, yaitu
1. Mazhab Hanafi, 2. Mazhab Maliki, 3. Mazhab Syafi'i, 4. Mazhab Hanbali, 5. Mazhab Zaidiyah, 6. Mazhab Imamiyah, 7. Mazhab Ibtidaiyah. Sementara Khuzaimah Tahidoyanggo mengelompokkan mazhab-mazhab fikih sebagai berikut. Yang pertama, Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Ra'yi, kelompok ini dikenal pula dengan mazhab Hanafi. Al-Hadis terdiri dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 2. Syiah. Syiah terdapat 2, yaitu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Khawarij. 4. Mazhab-mazhab yang telah musnah, yaitu mazhab Al-Auza'i, mazhab Al-Zaihiri, mazhab Al-Tabari, dan mazhab Al-Laitsi. Toha Zabir Fayat Al-Ulwani, beliau menjelaskan bahwa mazhab fikih yang muncul setelah mazhab dan kibar al-tabi'in berjumlah 13 aliran. Adapun di antara pendiri 13 aliran itu adalah sebagai berikut. 1. Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Yasar Al-Bashri 110 Hijriyah. Abu Hanifah An-Nu'mah Ibnu Sabit Ibnu Zudhi 150 Hijriyah. Al-Auza'i Abu Amr Abdul Rahman Ibnu Amr Ibnu Muhammad 157 Hijriyah. Yang keempat, Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruk Al-Sauri 160 Hijriyah. Yang kelima, Al-Laits Ibnu Sa'ad 175 Hijriyah. Yang keenam, Malik Ibnu Anas Al-Bahi 179 Hijriyah. Yang ketujuh, Sufyan Ibnu Uyainah 198 Hijriyah. Yang kedelapan, Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i 204 Hijriyah. Yang kesembilan, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal 241 Hijriyah. Yang kesepuluh, Daud Ibnu Ali Al-Asbahani Al-Baghdadi 270 Hijriyah. Yang ke-11, Ishaq bin Rahawai 238 Hijriyah. Yang 12, Abu Saur Ibrahim Ibnu Khalid Al-Qalabi 240 Hijriyah. Yang ke-13, Ibnu Jarir At-Tabari. Pangan Mazahibul Arba'ah. 1. Mazhab Hanafi. Nama kecil beliau adalah Al-Nu'mah Ibnu Sabit Ibnu Zawta, yang kemudian lebih populer dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Sepeninggal gurunya ketika beliau berumur 40 tahun, Abu Hanifah mulai mengajar ilmu agama yang telah ia dapat. Mulai dari sinilah beliau mulai mengeluarkan pandangan-pandangan yang tidak jarang menimbulkan kontroversi dengan pandangan yang sudah ada. Beliau tidak segan-segan mengkritik tajam terhadap fatwa atau putusan hakim pada pemerintah. Akibatnya beliau dipenjara sampai mati. Wafat. 2. Mazhab Maliki. Mazhab ini muncul dinisbatkan pada pendirinya Imam Malik. Nama lengkapnya Malik bin Anas Ibnu Abi Amr. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Malik belajar fikih terhadap gurunya bernama Rabi'ah Ibnu Abdurrahman yang dikenal sebagai ahli ra'yu, dan setelah 17 tahun Malik mulai belajar menekuni hadis di samping ilmu fikih. Malik adalah orang yang sangat cerdas dan jenius serta memiliki hafalan yang kuat. Dari kecerdasan beliau dalam usia yang relatif muda, beliau sudah mendapatkan izin oleh gurunya untuk mengajari di Masjid Madinah saat itu. 3. Mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibnu Idris Ibnu Abbas Ibnu Utsman Ibnu Asy-Syafi'i dan dikenal dengan Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza di daerah Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 240 Hijriah di Mesir. Setelah selesai menghafal Al-Quran, beliau mulai menekuni ilmu lain di bidang ilmu hadis dan fikih. Di samping itu, dia juga belajar bahasa Arab dan sastra, serta syair-syair bahasa Arab kala itu.
Sejak itu Syafi'i mulai mengeluarkan pandangan-pandangan tentang hukum Islam. Perkembangan pemikiran hukum ini dilatar belakangi oleh suasana kebebasan berpikir dan ijtihad di kalangan ulama dan fuqaha. 4. Mazhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal ibnu As-Sa'ad al-Syaibani, yang lebih populer dengan nama Ahmad ibnu Hambali. Ia dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, dan wafat di kota ini pula pada tahun 240 Hijriah atau 855 Masehi. Kecerdasan dan kesungguhannya sangat luar biasa. Hal ini ditunjukkan ketika ia menginjak umur 7 tahun, mulai berkelana ke berbagai daerah antara lain Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Syam, dan Yaman. Beliau lebih banyak menekuni hadis, meskipun itu juga seorang ahli fikih. Ia pun juga menjadi seorang mujtahid mustaqil atau mujtahid yang tidak berkaitan dengan mazhab pendahulunya. Akan tetapi, meskipun ia mengembangkan mazhab tersendiri, jalan istinbat yang ditempuhnya lebih dekat dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih, ia pun juga menjadi seorang mujtahid mustaqil atau mujtahid yang tidak berkaitan dengan mazhab pendahulunya. Akan tetapi, meskipun ia mengembangkan mazhab tersendiri, jalan istinbat yang ditempuhnya lebih dekat dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.